Baik, bertemu kembali di session kedua, di part 2 dari pembahasan LoRaWAN-nya Telkom, yang kali ini kita akan praktek langsung ya menuju ke hardware. Jadi sebelumnya di part 1 kita sudah menjelaskan teori. Teori yang kita sudah bahas di part 1, ujungnya adalah hardware ya. Hardware-nya yang berupa Arduino Uno, Nano atau Pro Mini, terserah pilihan Anda. Kemudian dengan modul LoRa yang standar dari Semtech yaitu RFM 95W atau SX1276 yang kita akan gunakan sebagai node. Jadi sebaiknya jika kurang paham atau Anda langsung loncat ke part 2 ini, sebaiknya menuju ke blog saya www.ic555.com atau menuju ke part 1 di channel YouTube IC555 ataupun di Facebook page saya di IC555 Elektronika. Baik, kali ini hardware sudah terpasang di depan perangkat komputer saya. Hardware-nya sudah saya solder ya di atas breadboard bersama baterai berupa power bank. Kemudian sudah saya modif untuk bisa menampilkan atau terhubung dengan sensor sejuta ohm yaitu DHT11 atau DHT22, sehingga menjadi afdol untuk dikatakan sebagai alat IoT ya. Ada sensor, ada microcontroller, dan ada perangkat komunikasinya yang akan mengirimkan ke gateway-nya LoRa. Tapi sebelumnya kita bahas topologi networknya ya. Di LoRa-nya di umum di seluruh dunia, baik yang punyanya LoRaWAN dari LoRa Alliance atau punyanya The Thing Network TTN. Terdiri dari bagian paling kiri yaitu nodes. Nodes itu ya alat yang saya tadi buat tadi, sensor, microcontroller, dan modul radio dari LoRa ya. Kemudian secara radio paket akan dikirimkan menuju gateways. Nah, gateways ini tempatnya di mana? Ya, tempatnya di sini loh, gateway itu. Ya, tempatnya di sini di kantor STO Telkom, kebetulan yang dekat dengan kediaman saya di STO Kebalen Surabaya, di kawasan Surabaya Utara. STO ini merupakan STO yang bersejarah karena merupakan STO kantor Telkom zaman Belanda ya. Di depannya ada House of Sampurna atau pabrik rokok terkenal yang ada museum rokok di sana. Jadi saya punya kenangan di sini, hampir 9 tahun menuntut ilmu di STO ini, baik di dunia telekomunikasi, dunia solder menyolder pun saya lakukan di sini. Baik, nostalgianya cukup sampai di sini. Kita lanjut ya menuju ke praktek kita hari ini. Jadi topologinya di gateway itu di STO tadi itu ada BTS ya, BTS tower, di mana perangkat radionya LoRaWAN akan dipasangkan, kemudian dia akan memancar atau TX transmit dan juga mereceive data dari node, sehingga kemudian data yang sudah diterima akan dilanjutkan ke layer berikutnya yaitu layer internet ya. Layer internet dilanjutkan dengan aplikasi penggunanya. Aplikasi yang dimaksud bisa jadi berupa smartphone, bisa juga script di komputer dalam bentuk Python sehingga mendapatkan grafik dari suatu pengukuran sensor atau pengukuran apapun yang dilakukan oleh nodes. Satu pengetahuan yang harus dipahami lagi untuk dulu zaman saya pakai LoRa, modul LoRa yang standalone, jadi node to node atau point to point communication, kita membedakan antar node itu tidak bisa terlalu spesifik ya, hanya menggunakan address yang sederhana. Jadi semua pesan yang dikirim oleh satu node
dapat diterima oleh semua nodes yang lainnya. Begitulah zaman dulu ya, karena tidak ada gateway-nya. Nah, sekarang karena ada gateway, maka nodes ini harus melakukan autentifikasi atau mengenalkan dirinya, apakah boleh masuk ke sistem atau tidak. Dua jenis autentifikasi yaitu namanya ABP, Authentication by Personalization. Jadi dia punya ID khusus, ID atau case khusus yang sudah dibikin sebelumnya, dan fix ya, key-nya ini tidak berubah. Yang kedua adalah OTA Authentication, jadi over the air authentication. Dia persis seperti join network untuk WiFi atau GSM ya. Jadi ID case-nya akan diberikan ketika dia join ke networknya. Itu agak sedikit ribet, makanya tidak akan saya bahas dalam pembahasan praktek kali ini. Kita akan menggunakan ABP saja karena lebih simple. Selanjutnya kita akan bahas yang namanya case dari ABP ya. Case-nya ada, saya hidupkan dulu highlight-nya. Case yang kita akan miliki adalah ini, adalah random 8 heksadesimal ya. Jadi sebuah ID ya, address-nya 8 huruf heksadesimal. Kemudian yang pertama. Yang kedua adalah network session key atau NSK, NWKSK ya. Ini network SK biasanya kalau di script ya. Kemudian yang terakhir adalah application session key atau APPSK. Nah, ada 3 jenis ini untuk ABP ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ABP. Saya sudah juga mencoba script yang dimiliki oleh Antares ya. Antares ini seperti yang kita tahu adalah merupakan sambungan dari gateway-nya. Jadi platform IoT yang dituju oleh gateway ini adalah Antares ya, sama-sama miliknya Telkom. Kemudian tutorialnya pun sudah lengkap. Kalau boleh saya buka websitenya. Ini adalah websitenya Antares ya untuk tutorialnya LoRa. Jadi di sini mereka si Antares melakukan penelitian atau workshop kira-kira tahun 2018 ya, menggunakan perangkat sama yang seperti saya punya, berbasis RFM95, dan sudah memiliki embedded microcontroller ATmega 328P yang dibungkus dengan Arduino ya. Jadi ini persis seperti shieldnya Arduino. Jadi library yang digunakan, dia menggunakan library sendiri ya. Library-nya sendiri sudah ada, kalau search di Sketch itu sudah ada yang namanya library yang namanya LoRa ID. Ada 2, LoRa ID dan LoRa ESP32 ya nanti. Itu punyanya Indonesia. Dan bisa download juga yang terbaru. Lebih baik download yang di sini ya, karena yang di LoRa di Sketch-nya Arduino itu sedikit outdate ya, tahun 2018 tanggal terakhir, dan frekuensinya berbeda. Nah, itulah mengapa saya memutuskan untuk tidak menggunakan library-nya LoRa ID, karena sedikit jelimet untuk praktek Hello World yang saya lakukan. Praktek Hello World yang saya lakukan, saya menggunakan 2 buah library. Yang pertama adalah LoRaWAN paket. Ini nggak ada di Sketch. Silahkan download di sini, download di zip. Kemudian diimport ya. Import library lewat sini ya. Lewat sini tools, manage libraries. Nah, atau di Sketch ini to library add zip. Nah, bisa di add zip-nya library-nya di sini. Lalu cari file yang kita download tadi yang di sini ya, di kode, terus download zip. Nama paket library-nya adalah LoRaWAN paket. Ini sangat simple, mudah dimengerti. Juga ada ini ya, keharusan untuk menginstal
library yang dulu saya gunakan untuk kirim-kiriman data LoRa antar point ya, antar node itu saya kirim, namanya LoRa. Nah, kalau dicari di Sketch, tinggal search saja library-nya, namanya Arduino LoRa. Ini library paling standar dan paling awal digunakan sejak hampir 10 tahun yang lalu sudah ada, khusus untuk radio miliknya Semtech ya, SX1276 atau RFM95 support dengan library ini. Jadi dua library ini bisa diinstal di Sketch sekalian. Kenapa saya tidak memilih Antares ya, seperti tadi, kelibetnya, kemudian ada script yang salah kaprah. Nah, script yang salah kaprah adalah di sini ya. Di sini nanti ada salah kaprah scriptnya di akses key. Nah, ini nanti kalian akan ketemu ini ketika akses key-nya tidak bisa masuk ya. Karena Antares itu mempunyai case untuk masuk ke MQTT atau ke HTTP, dia punya 2 pair atau 1 pair ya. 1 pair 16 karakter ya, 16 untuk akses key dan 16 untuk device key atau user key gitu ya. Akses key sama user key itu biasanya kita gunakan untuk MQTT, sedangkan pada LoRa yang kita pakai ini security-nya kan ada network session key sama application session key, ini aja 2 dan 3 ini yang kita. Nah, inilah yang salah kaprah dari Antares, menganggapnya ini sama dengan apa yang dinamakan user key-nya si Antares. Sebenarnya ini berbeda. Jadi ketika kalian membuat perangkat baru di LoRa, di Antares ya, kita punya Antares, kemudian kita set LoRa. Ini kalau kita bikin device di Antares, Anda dapat membacanya di pembahasan saya sebelumnya. Kalau di sini saya lanjutkan saja, ketika device-nya sudah kita bikin, maka kita bisa merubah device tersebut menjadi LoRa. Kita set LoRa, kelas yang kita pakai adalah kelas A yang paling sederhana, ada kirim-kirim data saja. Aktivasinya adalah ABP. Kemudian parameter ABP-nya inherit ini artinya kita hanya menerima saja apa yang dikasihkan. Jadi di sini sudah ada device address ya, device address-nya. Kalau ini lihat saya ya, device address-nya itu segini. Nah, itu device address-nya. Sedangkan 2 buah key, network session key dan application session key adalah seperti ini ya. Inilah yang dinamakan network session key dan application session key yang berupa 32 huruf ya. Nah, inilah di contoh berikutnya adalah salah kaprahnya. Oke, kita tidak akan membahas kesalahan yang dilakukan oleh Antares. Mungkin itu ada tujuannya untuk biar kita lebih kritis dan lebih belajar. Kalau hanya menerima saja, mungkin jadi tidak seru dan mungkin tidak menjadi belajar. Inilah beberapa kali yang saya temukan di Antares, membuat saya lebih teliti dan lebih memahami ya. Karena errornya ini kenapa nggak bisa, ternyata key-nya yang salah. Script yang saya gunakan ini seperti ini ya. Kita buka. Ini di script contohnya dari library LoRaWAN paket ya. Jadi pertama itu kita akan set pin ya. Jadi kita balik lagi ke gambar ini ya. Gambarnya ini PowerPoint saya. Ini. Nah, ini deh ya. Jadi pin ini default ya. Pin ini default. Tidak perlu diotak-atik, jadi sudah sama semua untuk Mega 328. Sedangkan yang perlu di inisialisasi adalah port ini, port reset sama port IO0 sama IO1. Tapi untuk kirim-kiriman saja kita butuh hanya ada IO0 saja ya. Mana script saya ini ya. Jadi ini script saya lebarkan dulu. Kemudian kita menggunakan application session key tadi yang sudah saya gunakan. Harusnya saya create device address dan
ininya key-nya. Jadi yang tadi itu sudah tersedia yang ini ya. Nah, ini atau ini di konsol saya. Saya mengalami kebingungan pertamanya ya, karena saya membuat video ini part 1-nya di tanggal 31 Mei, dimana saat itu Antares memang hari terakhir untuk trial ya. Saya tuh mencoba Antares tahun 2019, kemudian ada email yang menyatakan Antares akan berbayar ya. Nah, sehingga ketika saya masuk ini saya langsung mengalami kebingungan karena device saya hilang. Nah, ternyata saya lupa kalau video kedua saya bikin tanggal 1 Juni ya, dan saatnya Antares untuk berbayar. Mudah-mudahan data saya masih ada. Oh, masih ada aplikasi saya. Free trial 3 bulan. 3 bulan ya saya dikasihkan free trial. Oke, nggak apa-apa, memang sudah saatnya Antares untuk memberikan mengambil ini ya, keuntungan dari ini, dari yang mereka berikan, karena setelah berapa tahun, 3 tahun lebih memberikan gratis. Oke, saya akan masuk ke device saya. Apakah bisa masuk? Oke, masih bisa masuk. Ini data device saya yang kedua ini yang sesuai dengan script saya ya. Script saya ini yang ketiga. Ini addressnya ini ya. Dan session key-nya semua sama ya. Jangan lupa ini semua sama. Sekali bikin LoRa itu dia langsung di sini ya. Kalau kita bisa itu klik, dia nanti keluar add LoRa, unset LoRa atau LoRa. Saya mendapatkan free trial sampai September 2022 ya. Oke, tidak masalah. Yang penting saya sudah berbagi. Lanjut, kemudian saya akan bahas dulu di bawahnya yang kita perlu perhatikan, yaitu sebentar. LoRaWAN 3. Nah, ini. Kemudian config-nya adalah config yang kita lakukan, bukan LoRaWAN 3 ya, LoRaWAN. Config yang kita lakukan adalah untuk config yang kita lakukan adalah config untuk frekuensi, dan ini frekuensinya kita gunakan 922 MHz, dan kemudian spread factornya 10 atau 12 terserah. Semakin besar nilainya, kalau saya pakai 12 ini ya, 12 dia akan menjadi lebih lambat, tapi datanya lebih yakin saya untuk diterima. Kemudian yang lainnya kita samakan aja persis seperti contoh yang saya buat adalah sekarang counter ini ya, counter untuk membuat hello world. Selebihnya saya tidak merubah apa-apa, hanya kemudian saya menuliskan hello world dengan counter. Frekuensi yang saya gunakan adalah 922. Kenapa? Karena memang setelah saya teliti, frekuensi ini frekuensi yang paling bagus. Oke, saya akan melakukan upload ya. Oke, upload saya sudah selesai. Kita cek apakah akan terkirim datanya. Kita cek ya. Kita cek serial monitornya sudah terkirim, dan kita akan cek di ininya LoRa, di Antaresnya, di webnya, web. Nah, saya sudah berhasil mengirim dari 0, 1, 2, 3. Maaf, sedikit batuk hari ini. Kita akan melihat datanya akankah terkirim terus dan bagus, karena sekarang mulai bulan Juni LoRa atau Antares akan menarik bayaran ya. Lihat kan di sini sudah ada 6, sedangkan yang terkirim hanya counter keempat ya. Mungkin internet saya lagi lambat atau gimana.
saya refresh apakah terkirim juga yang data selanjutnya ada 5, 6, dan 7. Mungkin karena internet saya agak sedikit lambat juga. Lihat, nah data 9 nyampe sudah ya, nyampe lancar. Ternyata internet saya kurang bagus untuk hari ini ya. Mungkin ada yang sedang memakai di luar sana, memakai internetnya lebih ya. Baik, hello world-nya sudah dapat terkirim lancar ya, 10, 11. Saya lakukan di kamar ini ya, di kamar yang temboknya ya mungkin menghalangi sinyal ya. Kalau dulu zaman saya membuat NB-IoT, koneksinya harus di luar kamar saya harus bikin karena sinyalnya lemah. Sedangkan untuk LoRa di kamar yang tertutup pun masih bisa nyampe ya. Dengan jarak sekitar 3 nggak sampai setengah kilo lebih ya, setengah sampai jarak udara mungkin 500 meter ya. Kalau jarak jalan mungkin 1 kiloan. Jadi saya sudah bisa mengirimkan data LoRa hello world. Nah, setelah ini saya akan mencoba mengirimkan data sensor ya, data sensor berupa DAT11, DAT22. Kebetulan saya punya DAT22 yang lebih ini ya, lebih komanya lebih bagus, kemudian jangkauan untuk suhunya lebih bagus dan kelembabannya pun lebih teliti dia. Jadi saya menggunakan script, saya tambahkan script sederhana saja ya. Ini scriptnya ya, script untuk tes LoRaWAN-nya untuk mengirimkan data DAT 11 atau DAT22. Saya akan copy paste dulu ini ID dari address dari device saya di LoRa. Yang lainnya hampir sama, cuma saya tambahkan pembacaan DHT22 ya. Dan jadi saya kirimkan pembacaannya berupa JSON. JSON ini harus sedikit dipahami. Dulu di zaman saya membahas NB-IoT juga JSON sering ada ya. Jadi JSON ini sering saya gunakan juga. Jadi biar gampang di parsing ya. Jadi gampang di parsing. Saya coba rubah frekuensi ya. Frekuensi yang saya gunakan adalah 921,2 MHz. Jadi angkanya itu nih 3 benar ya. Jadi 921,2 ya. Saya akan coba gunakan dengan coba di kamar ini saya gunakan 12 spread factornya 12 dengan bandwidth 125 kilobyte ya. Ini bandwidthnya kilohertz ya. Sebenarnya gini, ini adalah frekuensi, ini adalah spread factor, ini adalah bandwidth frekuensi 125 kilohertz. Cut. Oke. Saya gunakan frekuensi 921,2 MHz dengan spread factor 12. Kita coba ya, tadi 10 ya. Sekarang kita coba 12, apakah nyampe di dalam kamar ini dengan bandwidth frekuensi LoRa-nya 125 kHz. Kita akan coba upload. Jadi saya akan mengirim string JSON-nya ini setiap 10 detik. Oke, kita upload dulu ya. Oke, ini sedang upload ya. 47% dari sketch-nya. Variabel atau memorinya 52%. Jadi flashnya 47%, variabelnya 52%. Oke, kita lihat di sini saya rubah dulu menjadi 9600 bautnya. Karena baut yang saya serial saya gunakanlah 9600. Kita cek ya 9600 benar, 9600. Saya mengirim temperatur ya dan kelembaban di kamar saya. Kita coba apakah masuk. Oke, dia masuk berupa data ini ya, JSON ya. Jadi keuntungan kita menggunakan JSON adalah datanya itu nanti lebih gampang diolahnya untuk proses downlink ya.
Apa itu proses downlink? Yaitu proses downlink adalah proses pengambilan data ini untuk menjadi data yang lebih berguna. Kalau hanya melihat konsol ini kan jadinya tidak terlalu berguna, tidak terlalu bermanfaat lah. Dia hanya menyimpan aja, dia disimpan di database. Jadi kita bisa download ya data ini menggunakan beberapa fasilitas punyanya HTTP-nya si Antares bisa, menggunakan MQTT bisa, ataupun menggunakan Python pun bisa. Pythonnya punya library yang namanya Antares HTTP ya. Itu kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh data suhu dan kelembabannya sehingga dapat membikinkan grafik ya di Excel. Kita akan menggunakan dokumentasi dari Antares sendiri ya. Downlinknya Antares itu punya dia dokumentasi. Kita bisa cek di sini ya. Kita search saja gini, Antares LoRa downlink. Nah, ada downlink tutorialnya ada. Jadi kita bisa bahas di sini. Salah satu yang kita gunakan adalah aplikasi MQTT FX. MQTT FX ini adalah aplikasi untuk ngetes protokol MQTT apakah bisa dikoneksikan dengan benar ya. Dan bisa dilihat di pembahasan sebelumnya atau di blog saya ic555.com. MQTT dari Antares itu tidak tidak segampang yang kita kira. Apalagi setelah di LoRa, jadi ada proses namanya request ya, kemudian direspon. Kalau MQTT yang kita broker umum biasanya, ketika kita melakukan proses subscribe, apapun data yang masuk dia akan masuk ke kita yang mensubscribe. Sedangkan ini tidak, kita harus melakukan publish dulu ke suatu alamat dengan payload tertentu. Jadi payloadnya nggak mau minta apa sekarang. Saya minta data semuanya, saya minta data terakhir, saya menghapus data atau bagaimana. Nah, payload inilah yang menentukan apa keinginan kita. Kemudian si Antares akan memberikan respon ya. Jadi request dan respon seperti itu. Ini di-cut, saya mencari ini dulu. Di-cut. Dari tutorialnya ini sudah jelaskan bahwa kita akan memberikan tutorialnya downlink. Oh, bukan downlink ya. Downlink ini kalau mengirim balik ya. Nah, oke, bukan downlink. Namanya bagaimana cara mensubscribe datanya. Kalau mendownlink ini adalah mengirim data balik. Saya sudah coba mendownlink, tapi apa yang terjadi? Datanya kurang bisa diterima seperti yang kita sudah jelaskan di sini ya. Saya sudah jelaskan di sini. LoRa itu kirim jalan apalagi terima. Jadi cocoknya untuk TX saja. Untuk RX dia akan diterima secara kurang real time. Apalagi kita berbagi frekuensi ya dengan perangkat node yang lainnya, sehingga data yang diterima tidak akan real time seperti halnya kita menggunakan WiFi atau protokol komunikasi seperti GSM ya. Oke, kita balik lagi, bukan downlink ya yang saya maksud tadi. Ini adalah subscribe, how to subscribe data gitu ya. Oke, saya cari dulu sebentar. Oke, ini yang saya maksud adalah bukan downlink, yang saya maksud adalah subscribe LoRa device. Kita akan mensubscribe data yang masuk di sini ya. Kan suhu dan kelembaban ya. Saya sudah mengirimkan 32 data. Kita lihat 32, 31. Oke, lancar ini ya. Jadi counternya dari alat saya nambah terus dan counternya lancar. Jadi saya bisa melihat caranya untuk mengambil data itu ya kita gunakan dengan MQTT FX ini contohnya. Ini MQTT FX saya. MQTT FX saya konekkan dulu dengan portnya MQTT Antares.id.
mqtt.antares.id adalah address brokernya dengan port standar 1833. Client ID ini di hour aja. Dan saya connect. Nah, ketika saya connect ini, apa yang saya publish dan subscribe ini harus ada dua jenis ini. Ini adalah saya tuliskan besar-besar ya sekarang ya. Oke, saya tuliskan besar-besar sini ya. Ini adalah publishnya di sini. Pubnya ke sini. Sedangkan subnya di mana? Subnya di sini. Ini sudah saya coba dulu beberapa hari yang lalu. Subscribe-nya di sini. Oke. Saya akan besarkan. Nah, ini ya di sini ya. Jadi untuk melakukan publish kita melakukan request ya, request ke alamat ini ya. Ini adalah key saya yang dinamakan user key saya dari Antares. Kemudian ketika subscribe, maka semua respon subscribe dikirimkan ke ini alamatnya. Jadi hanya bisa publish dan subscribe di satu alamat. Tidak bisa di alamat yang berbeda atau kita hour sendiri ya bikinnya, tidak bisa. Seperti halnya dulu saya menjelaskan tentang MQTT-nya broker yang lain. Sehingga kita contohkan, kita publish, apa yang dipublish? Nah, inilah payload yang dinamakan payload. Saya ambil dari script yang sudah saya bikin sebelumnya. Yang kita kirimkan ini ya, JSON ini kita kirimkan. Ini JSON. Nanti saya edit sendiri. Saya edit dulu ya. Jadi data itu kita bisa publish pakai ini ya, payloadnya. Nah, ini payloadnya. Saya ketikkan besar di sini ya. Besar di sini. Ini payloadnya. Payloadnya seperti ini. Jadi ini alamat key saya, key antara saya. Kemudian ini alamat dari device saya. Tesla 2 dan belakangnya ada LA ini plus. Yang lainnya sama aja ya. Ini request ya, request. Jadi ini akan mengirim ke sini, ke pubnya ini. Sedangkan datanya diterima di subscribe. Kita coba ya. Kita sudah subscribe ya, kita subscribe sini. Nah, coba kita publish. Nah, ini ada data. Kita masuk ke, kita bisa lihat data masuknya. Nah, ini adalah data dari itu ya. Data yang masuk. Datanya panjang ya. Nah, kita copy-nya, kita copy. Nah, copy aja. Copy dan kita paste di sini. Ini request-nya, sedangkan responnya apa? Responnya adalah ini ya. Ini adalah respon JSON-nya. Yang data yang kita dapat perlukan untuk nanti diolah ya ini di upload ini. Jadi kita bandingkan di sini. Ini kan datanya tidak berbentuk JSON. Nah, ini kan radionya ini, nah segala macam. Kemudian data-datanya ini. Nah, ini data yang ini nanti masuknya di sini kalau di JSON yang kita terima tadi. Ini data terakhir ya. Jadi suhunya berapa, nah radionya berapa ini. Dan yang penting-penting ini juga nih, time-nya. Nah, kemudian ada hardware-nya, SNR, RSSI dan segala macam. Ada lengkap semuanya. Jadi begitu ya, JSON-nya panjang. Oh, panjang banget, tapi jangan khawatir dengan menggunakan Python. Nah, saya kan punya Python script-nya di sini untuk ini sudah saya pernah bahas di sebelumnya, tapi saya akan mencoba mengambil data suhu dan kelembaban ya. Bagi yang ingin minta scriptnya, request saja di bawah atau ke email saya di www.ic555.com. Ini akan menampilkan data dari jam dan GPS time tadi itu ya, saya parsing ya JSON ya dari jam yang tadi di sini ya. Ini jam, nah ini ada jamnya, time-nya.
GPS time. Nah, nanti saya parsing, kemudian saya tampilkan. Kita coba ya. Ini scriptnya yang tadi saya melakukan penyesuaian dulu, kemudian kita lakukan running ya, dan kita bisa mendapatkan bahwa suhu terakhir bisa ditampilkan. Tapi terakhir kali saya dapat ini di frekuensi yang mungkin agak sedikit lemah di tempat saya, karena datanya terakhir 1538 ya, mungkin kurang bagus ya, dan benar saja 1538 terakhir perangkat LoRa saya dapat mengirimnya. Ini adalah output dari Python saya, di mana script saya kalau di contoh yang sebelumnya pernah kita bikin script Python untuk membaca data DHT11 ya, kemudian secara MQTT diunduh datanya melalui Python dan ditampilkan di Excel menggunakan library XLWings ya. Cukup sederhana scriptnya, Anda bisa membukanya di www.ic555.com. Kemudian saya juga bisa mendapatkan grafik dengan Python tentunya dari frekuensi mana saja yang terbaik di LoRaWAN di Surabaya, di mana saya dapat dari statistiknya frekuensi 921,2 dan 922 MHz merupakan frekuensi terbaik yang sangat bagus di sisi TX-nya ya. Dari sisi saya TX-nya bagus dan datanya lalu diterima dengan di atasnya. Jadi jika ingin scriptnya, silahkan bisa request ke www.ic555.com atau di kolom komentar kalau mungkin Anda bukan scriptnya, hanya beberapa baris saja kok, tidak begitu sulit. Baiklah, demikian episode kedua dari LoRa Hello World. Saya berhasil mengirimkan data DHT11 ke LoRaWAN.com dan di Antares. Kemudian saya juga berhasil mengunduh datanya sehingga dapat dimanfaatkan untuk grafik ya, ditampilkan di Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ciao.